dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang ini di hari Senin kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, sebuah karya dari Syekh Abu Islam Shalih bin Toha rahimahullah ta'ala, dan seperti biasa disampaikan oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala. Pembahasan masih dalam mengenai sifat ahlul jannah, yaitu pada saat kesempatan ini pembahasan mengenai khusyuk dalam sholat, dan ini merupakan salah satu sifat ahlul jannah, yaitu mereka selalu senantiasa berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Bagaimana rincian penjelasannya kita akan simak bersama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala, dan kami doakan semoga Allah menjaga Al-Ustadz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa radio dan TV Roja rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali insyaallah bersama-sama merenungkan kembali beberapa sifat yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat ahlul jannah, yang tentu kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang ingin sekali saja menjadi ahlul jannah. Ahlul jannah di akhirat kelak, di dunia ini memiliki beberapa sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya adalah ini al-khusyuk fi shalah, yaitu hatinya ada rasa khusyuk di dalam melaksanakan salat. Salat adalah ibadah yang paling banyak kita lakukan dari sehari 5 waktu, belum lagi kalau kita menyempurnakan dengan qobliyah dan ba'diyah, belum lagi kalau kita melaksanakan salat-salat sunat yang lainnya, maka hari-hari kita penuh, setiap hari tidak pernah sepi dari amalan salat. Dan salat ini sebuah kebutuhan sesungguhnya bagi seorang hamba dalam mewujudkan banyak hal dalam kehidupannya sampai kelak, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah tuntutan sebagai seorang mukmin.
Mukmin itu identik dengan orang yang mereka memiliki kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahkan menegur orang-orang yang mereka beriman kepada Allah taala, mereka telah beriman kepada Allah, tetapi hatinya belum bisa khusyuk. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Apakah belum datang waktunya orang-orang mukmin itu dia hatinya bisa khusyuk dengan mengingat Allah dan dengan sebab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah teguran kepada kaum mukminin yang hatinya belum bisa khusyuk. Yang seharusnya ketika seorang itu dia dengan imannya, dengan kadar imannya, maka ada nilai kekhusyukan. Dan semakin sempurna iman seorang akan semakin dia sempurna rasa khusyuknya. Oleh karena itulah tercabutnya khusyuk ini termasuk diantara fenomena penyakit yang diingatkan oleh Nabi. Awalu ma yurfa'u, perkara yang diangkat oleh Allah dari seorang adalah al-khusyuk, yaitu hati yang khusyuk. Demikian juga kita diingatkan oleh Nabi kita, jangan sampai kita punya model khusyuknya orang munafik. Iyaka wa khusyu'an nifaq. Jauhilah oleh Anda ini sifat khusyuknya orang munafik. Pura-pura khusyuk. Khusyuk hanya dalam tampilan zahir, tapi batinnya tidak ada kekhusyukan. Secara umum, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, khusyuk memiliki makna yaitu as-sukun, al-khasyah, at-tadallul. Khusyuk memiliki makna yaitu tenang. Orang yang khusyuk itu dia tampilan zahirnya tenang. Orang yang mereka salatnya khusyuk, tampilan zahirnya tenang. Sehingga Nabi pernah menegur atau pernah berkomentar tentang orang mereka ketika salat banyak gerak-gerak. La khasya'al qalbu, la khasya'al badan. Seandainya hatinya khusyuk, maka badannya akan khusyuk. Sehingga khusyuk itu tercermin di antara dalam ketenangan badan. Walaupun belum tentu orang mereka badannya tenang itu dia kelihatan khusyuk atau dia betul-betul khusyuk. Karena ada orang mereka badannya nampak tenang, tetapi ternyata pikirannya kemana-mana. Ini pikirannya itu dia ngelantur kemana-mana atau ngelamun kata orang itu. Pikirannya ngelamun, jasadnya kelihatan khusyuk. Demikian juga seorang mukmin yang mereka hatinya khusyuk, dia tampilannya akan mutmainnah, jiwanya tenang. Tenang dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tenang dalam membaca Al-Quran, berzikir, dalam mentaati Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan. Dia rasanya tenang ketika dia bisa mentaati Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Dan ada khusyuk yaitu khasyah, hatinya ada rasa yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh pengagungan kepada Allah, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dia min adzabi rabbihim khasyi'un. Orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bicara tentang khusyuk fi shalah. Satu di antara sifat ahlul jannah adalah mereka memiliki sifat di dunia ini ketika dia salat maka dia ini khusyuk.
Di antara sifat ini, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun di antaranya, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang mukmin yang mereka dikatakan Allah beruntung ini? Alladzina hum fi salatihim khasyun. Ini orang-orang mereka dalam salatnya khusyuk. Lalu di akhir ayatnya, setelah Allah menyebutkan beberapa sifat yang lainnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi pewaris, yaitu orang-orang yang mereka mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Sehingga satu di antara sifat orang yang mereka akan menempati jannah kelak di yaumul akhir adalah orang mereka memiliki rasa khusyuk atau hati yang khusyuk. Dan seperti tadi telah kita sampaikan bahwa khusyuk itu di antara maknanya adalah as-sukun. Orang mereka ada rasa ketenangan. Sehingga kalau orang mereka salatnya khusyuk, artinya salatnya ada rasa ketenangan. Tenang badannya dan tenang batinnya. Badannya tenang, tidak banyak gerak-gerak. Tidak usrak, kata orang, tidak usrak, tidak usil. Tidak ini gerak-gerak terus. Gerak kepalanya, gerak tangannya. Ya ting serawil kata orang itu. Sehingga salat banyak banget gerakannya. Orang lihat aja cepat. Gerakannya, ya kepalanya, ya badannya, ya tangannya, ya semacam-macam. Ini banyak gerak dalam salat itu menunjukkan itu kurangnya khusyuk yang dia miliki. Demikian juga ketenangan yang ada dalam batin dia. Orang semakin sempurna khusyuknya, maka ketika dia salat akan semakin sangat tenang dan menikmati. Tenang dan menikmati. Rasulullah SAW, orang yang paling khusyuk di dalam mewujudkan salat. Sehingga Nabi bisa tenang dengan salatnya, nyaman, menikmati. Wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Kata Nabi, dijadikan kesejukan dalam hatiku dalam amalan salat. Ketika Nabi salat, hatinya merasa celes, kata orang Jawa itu, celes. Itu anyep, adem, kemudian ayem. Sehingga betul-betul merasa sejuk. Sehingga betul-betul nyaman, betah. Sehingga Nabi pernah salat dalam satu rakaat, bacaannya itu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai tuntas, lanjut An-Nisa tuntas, lanjut Al-Imran tuntas. Panjang banget. Tapi begitu sejarah telah mencatat. Dan Nabi tentu tidak akan bisa berdiri sepanjang ini, para sahabat juga, kecuali hatinya sangat menikmati. Hatinya sangat merasa yaitu nyaman. Semua kalau menikmati itu bisa panjang waktunya, nggak kerasa. Bapak Ibu kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, seandainya Anda mendengarkan sebuah kajian dari seorang ustadz yang Masya Allah bicaranya, atau syekh yang Masya Allah bicaranya, Anda sangat terpukau, sangat nyaman mengikutinya, bicaranya bagus, materinya bagus, sangat meresapi. Kadang panjangnya waktu itu nggak kerasa. Maka sering lisan dikatakan Nabi dengan ungkapan, wa inna minal bayina la sikhra. Penjelasan bayan itu seperti sihir. Kayak sihir yang bisa mempengaruhi orang. Orang Nabi salat panjang banget, termasuk diantara merasakan kenyamanan, karena merasa nyaman. Khusyuk.
dan menikmati alur bacaannya. Apa yang dibaca itu dalam keadaan sangat menikmati. Wal inkisar wa tadallul lillah. Hatinya itu betul-betul remuk di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, sehingga bersimpuh total di hadapan Allah Ta'ala, sehingga betul-betul hatinya merasa nyaman dengan amalan itu. Hati yang betul-betul hina sehinanya di hadapan Allah Ta'ala, bersimpuh total di hadapan Allah Ta'ala, sehingga merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Dan khusyuk itu tempatnya dalam hati, tetapi dampaknya akan nampak di dalam anggota badan. Sehingga khusyuk ini rohnya salat. Rohnya salat. Ibaratnya jasad, ia kepalanya, hal yang sangat intinya. Sehingga orang yang mereka salatnya khusyuk, dia betul-betul merasa sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang berdiri di hadapan Sang Maharaja. Bayangkan Anda berdiri di hadapan seorang sultan. Dan ini bukan sultan sebuah wilayah. Sultan penguasa Sang Maharaja. Penguasanya langit dan ini bumi. Sehingga betul-betul bagaimana hatinya betul-betul ada rasa khusyuk yang sangat ini besar. Bapak sekalian, yang rahmati Allah SWT, seorang mukmin menghindari hati yang tidak khusyuk. Di antaranya karena tidak faham tentang apa yang dia ucapkan. Sehingga di antara yang menyebabkan tidak khusyuk itu karena nggak faham. Sehingga bacaannya yang nggak difahami, nggak ada satupun kalimat yang nyantol dalam hatinya, ini akan susah untuk dia ini khusyuk. Dan rata-rata ya kaum muslimin secara umum di hari ini kita melihat tampilan-tampilan yang menunjukkan rasa khusyuknya itu sangat kecil atau sangat itu rendah. Dan kondisi kekhusyukan hati ini yang akan menjadi faktor kualitas nilai sebuah amalan, diantaranya salat. Maka kata seorang ulama, di antara mereka mengatakan al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal itu memiliki nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar tingkatan keutamaan yang ada dalam hatinya. Lalu beliau contohkan ada dua orang sholat, boleh jadi di masjid yang sama, shop yang sama, gerakan fisik yang sama, tetapi selesai sholat, maka perbedaan pahalanya itu bainal masyriq wal maghrib. Perbedaannya kayak timur dan barat, jauh banget. Apa yang membedakan? Ma fil qulub, apa yang ada dalam hatinya manusia. Ini seberapa besar rasa khusyuknya, takutnya, tawakalnya, cintanya, rojaknya, harapnya, dan seterusnya. Makanya Nabi katakan, ada orang mereka salat, inna rajul la yansarifu an ini min salatihi. Ada orang mereka selesai salat, wa ma kutiba lahu illa usyur salatuhu, kecuali dia mendapatkan yaitu hanya 1/10 dari salatnya itu. Ada yang tusuk, ada yang 1/9, ada yang thumun, ada yang 1/8, ada yang subuh, ada yang 1/7, ada yang sudus, ada yang 1/6, ada yang khumus, ada yang 1/5, ada yang rubu' yang 1/4, wa thuluth, ada yang 1/3, dan ada yang dapat separuh, sehingga semua tingkatan pahala ini sangat tergantung berkaitan dengan sejauh mana khusyuk yang ada dalam hatinya. Tentu sebuah pertanyaan diantaranya adalah, kenapa itu ahlul jannah
Di dunia ini mereka kalau sholat itu khusyuk dan berusaha untuk khusyuk. Dan perlu untuk belajar dia khusyuk. Yang pertama, kan mereka tahu anna falahal abdi fid dunya wal akhirah muta'alliq bil khusyuk fi shalah. Bahwa kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat itu sangat berkaitan dengan khusyuknya dia dalam salat. Kemenangan, kebahagiaan, kebahagiaan, kesejahteraan, falah, kemenangan, keberhasilan. Orang yang di dunia salatnya khusyuk, itu akan sangat berdampak kehidupan dunia dan akhiratnya. Sehingga Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Sungguh sukses, beruntung, berbahagia orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Hatinya bisa merasa lapang. Bahagia itu hatinya lapang, longgar, nyaman, tentrem, adem, ayem. Kata orang, atau para ulama menerangkan bahagia itu itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadri. Hatinya tenang, dadanya lapang. Orang yang mereka salatnya khusyuk, dia akan mendapatkan hati yang tenang dan dada yang lapang. Dia merasakan kenyamanan dalam kehidupannya. Dan itu yang dirasakan oleh para salaf kita, sehingga mereka ketika gundah gulana, di antara obatnya salat. Salat menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Maka Allah katakan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kalian kepada Allah dengan amalan sabar dan salat. Artinya salat itu bisa menjadi penolong kehidupan seorang. Menghindarkan gundah gulana, kegelisahan, menenteramkan hati, mengobati banyak penyakit yang jiwa manusia. Jadi kan salat sebagai penolong kehidupan ini Anda. Allah sebagian dengan orang-orang mukmin yang beruntung. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mereka salatnya ini khusyuk. Kenapa mereka ini? Mukmin ini orangnya ini salatnya, mereka beruntung dengan salatnya itu, beruntung dengan khusyuknya salat yang dilakukan itu, karena di yaumul qiyamah kelak di antaranya, yang pertama kali akan ditanya Allah adalah tentang salatnya. Kalau salatnya baik, maka dia qad aflaha wa anjah. Dia telah selamat, dia telah berbahagia dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau dia salatnya rusak, jelek, buruk, maka dia akan rugi. Dianya akan rugi. Sehingga kalau salatnya bagus, yang lainnya terhitung yaitu bagus. Karena memang salat akan berdampak dalam kehidupan dia. Orang mereka bisa khusyuk dalam salatnya, dia akan ada rasa hati yang mengagungkan Allah Ta'ala, dan ini dampaknya itu akan luas dalam kehidupan dia. Sehingga dia akan mengantarkan pada kebahagiaan. Di dunia dia akan menjadi orang bisa bersabar, bersyukur, tidak mengeluh, tidak keluh kesah. Ini kebahagiaan dunia. Ini kebahagiaan dunia. Sehingga dia orangnya itu tenang, ayem, tentrem, tidak ngeluhan, tidak sesekan dodo, sehingga betul-betul merasakan kebahagiaan. Dan di akhirat kelak dengan kualitas salatnya itu dia akan mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah SWT. Yang kedua, atau kenapa seorang mukmin dia tiap salatnya atau berbahagia dengan salat khusyuknya itu? Karena kebahagiaan di dunia ini, seorang mukmin di dunia ini, di antara kebahagiaannya itu adalah ketika dia bisa
menyingkirkan segala kerentak-kerentak berbuat maksiat, berbuat keji. Ingat bahwa di dunia ini adalah arena pertempuran kita dengan syaitan dan hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung untuk memerintahkan kepada keburukan, asu wal fakhsya, keburukan dan kekejian. Syaitan juga demikian memerintahkan asu wal fakhsya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung banget memerintahkan pada keburukan illa kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa ma rahima rabbuh. Dan orang mereka mengikuti jebakan-jebakan syaitan juga, dia akan memenuhi keinginan syaitan, keinginan-keinginan yang buruk. Salat ini, kalau betul-betul dia salatnya itu tegak, berfungsi, salat itu akan mencegah di perbuatan fahsya dan munkar. Wa aqimis salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat. Salat yang tegak itu salat yang khusyuk, salat yang daim, daimun, khasyiun, daimun, hafidhun. Salatnya orang mereka senantiasa khusyuk, salatnya orang senantiasa menjaga salat mereka, salatnya orang mereka melangsungkan terus-menerus salat yang mereka lakukan. Maka salat yang betul-betul dia tegakkan seperti itu akan hidup dan akan yaitu berbuah. Ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Hari-hari ini boleh jadi kita melihat banyak orang mereka sholat ke masjid, sholat, tetapi tidak tercegah dari kemungkaran, tidak tercegah dari kekejian. Apa kira-kira sebabnya? Pasti sholatnya tidak khusyuk. Pasti. Orang sholatnya khusyuk, betul-betul khusyuk, pasti akan berdampak dalam kehidupannya. Karena hati yang khusyuk itu, hati yang mereka rasa ada rasa takut kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah, sehingga dia akan slogannya, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Saya takut seandainya aku bermaksiat kepada Allah akan tertimpa azab yang sangat besar, di hari yang sangat dahsyat. Hati yang seperti ini dia akan menjauhkan diri perbuatan kemaksiatan. Dan kalau orang itu hidup cari ketenangan, maka salat itu akan memberikan ketenangan yang sangat luas, sangat dalam. Maka dia tidak enggan untuk berpindah kepada hal yang menggelisahkan. Maka salatnya akan mencegah dia dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka barang siapa yang dia menginginkan surga adalah dia berusaha untuk belajar khusyuk, mengupayakan dia betul-betul bagaimana dia khusyuk dalam salat yang dia lakukan itu. Yang kedua, kenapa ahlul jannah mereka ini di dunia dia salatnya khusyuk? Karena li'anna khusyu'a fi shalah sababun lidukhulil jannah. Karena salat yang khusyuk itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Seperti yang tadi telah kita sebutkan, ini ayatnya, alladzina yarithuna al-firdausa, orang mereka akan mewarisi surga firdaus itu siapa? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ini seorang-orang yang mereka salatnya adalah khusyuk. Nabi kita mengatakan, ma min muslimin yatawaddau fayusinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim dia berwudu lalu dia memperbagus wudunya. Memperbagus wudu ini itu wudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia sempurnakan wudunya sesuai dengan tuntunan Nabi. Lalu dia salat 2 rakaat dengan sepenuh hati,
dengan betul hati dan wajahnya menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, pasti dia akan mendapatkan jannah. Yang menggaransi ini adalah Rasulullah SAW. Muslim yang dia mengambil wudhu, memperbagus wudhunya, lalu salat 2 rakaat dengan khusyuk dan sepenuh hati dalam menghadapkan diri kepada Allah, wajahnya betul-betul dia hadapkan kepada Allah Ta'ala, maka baginya adalah jadi jannah. Yang ketiga, kenapa ahlul jannah diuduli mereka ini salat khusyuk dalam salatnya? Karena mereka tahu annal khusyu'a sababun li maghfiratidz dzunub wal khataya. Bahwa salat yang khusyuk itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Seorang mukmin mereka menyadari sepenuhnya bahwa diri itu banyak dosa dan kesalahan. Dia sadari atau enggak dia sadari, dia sengaja atau enggak sengaja. Dan seorang mukmin sangat ingin sekali seandainya dosa-dosa itu digugurkan oleh Allah SWT. Karena azab Allah itu ditimpakan pada orang mereka dosanya belum diampunkan oleh Allah SWT. Maka seorang mukmin yang dirahmati Allah, dia akan sangat semangat melakukan amal-amal yang bisa menggugurkan dosa-dosanya itu. Satu di antara amal pengukur dosa adalah yaitu salat. Itu salat. Salat yang dilakukan dengan khusyuk. Nabi katakan di antaranya, Mamin ri'im muslimin, tidaklah seorang muslim tahduru salatun maktubatun fayusinu wudu'aha. Tidaklah seorang muslim ketika salat yang wajib itu datang waktunya, lalu dia memperbagus wudu, wa khusyu'aha, memperbagus khusyuknya, wudunya diperbagus. Dia berwudu, berusaha untuk seperti yang Nabi ajarkan. Ya, kita tidak melihat Nabi, tetapi ada hadis yang menceritakan tentang sifat wudu Nabi. Maka dengan keimanannya dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya seperti yang Nabi telah contohkan. Sehingga walaupun dia tidak melihat Nabi langsung, tetapi riwayat tentang sifat wudu Nabi teriwayatkan dengan sangat ini jelas. Kemudian dia sholat dengan khusyuk. Dia sempurnakan, dia perbagus khusyuknya, dia perbagus rukuknya, sehingga berdiri sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna, dia perbaguslah. Sehingga bukan model sholatnya orang yang kayak dikejar-kejar, ini atau kayak pencuri dikejar orang. Sehingga khusus sholatnya itu Masya Allah nggak bisa dibayangkan ada khusyuknya. Ada orang sholat tarwah 23 rakaat 7 menit. 7 menit itu selesai 23 rakaat. Masya Allah. Bisa dibayangkan sholatnya kayak apa. Katanya ada orang bilang supaya tidak digoda setan. Dia bilang begitu nggak sadar, sholat kayak gitu itu sudah sholatnya kesetanan. Orang yang sholat kesetanan. Sholat yang dia ngikuti modelnya setan. Mana ada Nabi mencontohkan sholat yaitu 23 rakaat kemudian 7 menit. Yakin berdirinya, rukuknya, sujudnya nggak mungkin tumakninah. Nggak mungkin tumakninah. Sehingga baca wel. Mana bisa didengarkan baik, mana bisa diikuti dengan baik. Nabi mengajarkan bagaimana khusyuk di dalam yaitu salat tumakninah dalam gerakan-gerakannya itu. Kemudian kata Nabi ganti, tidaklah seorang muslim ketika datang waktu salat lalu dia memperbagus wudu, dia betul-betul bagus khusyuknya, dia baguskan rukuknya, illa kanat kaffaratun lima qablaha minad dzunub.
malam ya'ti kabirah. Pasti akan menjadi penghapus dosa sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadzalika ad-dahra kullah, dan seperti ini adalah sepanjang waktu. Salatnya akan bisa menjadi kafarah, penghapus ini dosa. Khamsu salawatin, salat yang 5, ibtaradahunna Allahu, yang Allah wajibkan salat yang 5 waktu itu. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang dia memperbaiki wudu'nya. Wasalahunna liwaktihinna, dan dia lakukan salat di waktunya, tepat waktunya atau pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, lalu dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan ini khusyuknya. Kana lahu 'alallahi ahdun, dia punya janji dengan Allah, atau Allah punya janji dengan orang tersebut. Ayaghfira lahu, ini Allah akan mengampunkan orang tersebut. Wa man lam yaf'al falaysa 'alallahi ahdun, kalau dia tidak melakukan dengan baik tadi, maka dia tidak punya janji dengan Allah Ta'ala, atau Allah tidak punya janji untuk orang tersebut. Allah tidak akan, yaitu Allah tidak akan berikan janji dalam bentuk ampunan kepada orang ini tersebut. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampunkan. Kalau tidak Allah menghendaki, Allah akan ini mengadab orang ini tersebut. Yang keempat, kenapa seorang ahlul jannah mukmin di dunia ini, mereka kalau salat itu dia berusaha untuk khusyuk. Li'anna khusyu'a yu'inu ala iqamatis salah. Karena khusyuk itu akan membantu tegaknya salat. Salat yang tegak itu diantaranya pilarnya adalah khusyuk. Ini khusyuk. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk meminta tolong dengan sabar dan salat. Dan tentu salat yang maksudnya salat yang khusyuk. Dan salat ini perkara yang berat. Kecuali orang mereka itu hatinya khusyuk. Orang hatinya khusyuk itu seperti sudah sampai pada tingkat menikmati. Menikmati. Orang yang sehat badannya, makan makanan yang normal, lezat, enak, manis, gurih, dan segala macam itu terasa betul. Dan dia menikmati. Sangat menikmati kalau dia sehat. Yang gurih kerasa gurih, asin kerasa asin, manis kerasa manis, lezat rasa lezat. Betul-betul rasanya dia sangat menikmati. Beda dengan orang yang sakit. Orang sakit itu mereka ini semuanya jadi pahit. Untuk makan itu jadi beban. Orang yang mereka khusyuk hatinya, salat itu jadi sebuah hal yang menyenangkan. Sampai Nabi baca ada kerinduan dengan salat. Sampai Nabi ungkapkan arina bisalah wa Bilal, ya Bilal, arina bisalah ya Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Sehingga salat itu kayak waktu yang ditunggu-tunggu. Kayak orang belajar, kapan dia istirahat, jamnya istirahat, jam istirahat tunggu-tunggu. Bagi Nabi, salat itu kayak tempat istirahat. Memulihkan ini kepenatan, kelelahan, kecapean. Tapi kalau kita rasanya terbalik. Datang untuk sholat itu kayak jadi keluhan. Sholat lagi, adzan lagi. Sehingga rasanya sholat itu ganggu dan berat. Tapi bagi orang yang hatinya khusyuk, mereka sangat menikmati sholat. Pengen banget sholat. Dalam sholat itu ada sempat buat dia istirahat. Nyaman banget. Sehingga Allah katakan dalam ayat,
Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah Anda dengan sabar dan salat. Wa innaha, kan tapi kesabaran, salat, lakabiratun, sebuah amaliyah yang rasanya memang berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang mereka khusyuk. Orang mereka hatinya khusyuk, maka salat itu bahkan sebuah amalan yang ditunggu-tunggu, yang dia sangat suka banget dengan ini salat. Demikian pula untuk bisa mewujudkan kesabaran itu hanya bisa diwujudkan oleh orang mereka hatinya khusyuk, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa nyaman dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka ini salatnya khusyuk, maka akan tegaklah salat itu berfungsi sebagaimana ini mestinya. Yang kelima, di antara alasan kenapa ahlul jannah di dunia mereka ini khusyuk salatnya, karena mereka tahu annal khusyu'a yadfa'uhum ilal musara'ah fil a'mali salihah. Salat yang khusyuk itu akan mendorong pelakunya untuk bersegera dalam beramal saleh. Allah katakan dalam ayatnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka orang yang bersegera dalam hal kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka orang yang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sehingga khusyuk akan membuat orang itu bersegera dalam kebaikan. Karena dia sangat antusias banget dengan seruan-seruan Allah Ta'ala. Orang yang hatinya khusyuk, dia akan memiliki antusias yang tinggi dengan seruan-seruan Allah SWT. Maka mereka akan bersegera, akan bercepat-cepat, sehingga menjadi orang yang betul-betul bahkan menikmati amal-amal kebaikan itu. Orang kalau menikmati itu, kalau diminta untuk melakukan hal itu, dia pasti akan bersegera. Nggak lelet. Kalau dia lelet, malas-malasan, itu tanda hatinya nggak tertarik. Orang kalau hatinya tertarik dan menikmati, begitu dia diminta untuk melakukan hal itu, pasti akan cepat dan bahkan ada kerinduan. Dan Nabi ingatkan bahwa umat ini yang pertama kali akan diangkat adalah khusyuk. Awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk. Yang pertama kali akan diangkat Allah dari umat adalah khusyuk ini, hati yang kosong dari khusyuk. Diangkat sehingga artinya itu tidak ada kekhusyukannya. Sehingga akan susah mendapatkan orang mereka betul-betul hatinya ini khusyuk. Hatta la tara fiha khasyian. Hatta la tara fiha khasyian, sehingga Anda tidak melihat dalam kebanyakan manusia orang mereka ini khusyuk. Bagaimana orang dia itu bisa khusyuk dalam salatnya? Dan apa yang akan menghalangi orang dia khusyuk dalam salatnya? Ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang kekhusyukan salat. Dan ini sehingga Nabi ajarkan supaya menghindari salat dalam keadaan kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Mudafa'atul akhbathain. Salat dalam keadaan minta maaf, ngempet dalam keadaan dia ngempet untuk ke belakang, minta maaf nih, kebelet yaitu pipis, kebelet kencing, kebelet ini BAB, kebelet begini ini, nahan nih seperti itu menjadikan gak khusyuk. Gimana kan khusyuk? Perutnya ada yang kruwel, kemudian dia ngempet, harusnya plong. Orang kalau ngempet kencing, kemudian sudah dia buang, plong rasanya itu. Salat dalam kondisi ngempet kayak gitu, memungkinkan menjadikan dia susah untuk dia khusyuk. Mengganggu. Maka kata Nabi, idza arada ahadukum ayadhaba ilal khala
Barang siapa yang dia ingin hendak ke kamar mandi, hendak ke toilet untuk buang BAK atau BAB, buang air kecil atau buang air besar. Wa uqimatis shalah, sedangkan salat sudah diqamati. Faliyat hab ilal khala, maka pergilah ke ini toilet dulu. Lepaskan beban-beban semuanya, karena targetnya salat itu bagaimana bisa khusyuk, bukan sekedar bisa ngikuti imam gitu aja, tapi khusyuknya yang lebih penting lagi, ngikuti imam dan khusyuk. Sehingga kalau dia salat dalam keadaan ngempat seperti itu, susah untuk khusyuk. Walaupun resikonya ya terlambat, ya nggak apa-apa. Nanti keterlambatannya itu dia sempurnakan. Makanya kalau pengen nggak terlambat, ya siap-siap. Siap-siap berapa menit sebelumnya sudah dalam keadaan betul-betul siapkan untuk salat. Sudah buang-buang semuanya. Tapi kalau pas kondisi di mana salat ditegakkan, dia dalam keadaan ngempet, maka ya dia hendaklah yaitu lepaskan dulu sehingga bisa salat dengan lebih nyaman. Yang kedua, saat hadir makan, hudur ta'am. Lapar, makanan datang, sudah kadung lihat juga, nanti terus melilit-melilit, itu di bawah salat itu ganggu banget. Maka kata Nabi, la salata bihadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat, artinya dalam kondisi seperti itu, hendaklah seorang tiang hindari salat ketika datang makanan dan ketika dia ngempat ini ke belakang. Kemudian yang ketiga dalam kondisi ghalabatun nu'as, yaitu ngantuk banget, ngantuk berat, ngantuk banget. Sehingga kalau nanti dia berdiri itu sambil tidur-tidur, sambil ngantuk-ngantuk, kadang nggak nyimak bacaannya jadi hilang-hilang atau badim lep-lep, sehingga nggak bisa mengikuti sholat dengan baik. Idza nasa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yathaba anhu an-naum. Apabila di antara Anda ngantuk dan dia hendak salat dan dia ini hendak salat, maka tidur dulu sampai hilang ini ngantuknya tersebut sehingga salat itu seger. Karena targetnya sekali lagi adalah khusyuk. Karena kadang-kadang dia salat dalam keadaan ngantuk, dia nggak tahu yang dia baca. Boleh jadi itu dia akan keliru dalam membaca bacaannya tersebut. Dia pengennya minta ampun kepada Allah, malah mencela dirinya sendiri. Yang keempat, di antara menghilangkan khusyuk adalah al-iltifat fi shalah, tolah-toleh, meripatnya matanya itu tolah-toleh. Maka matanya konsennya ke arah sujud, bukan tengok depan, tengok kanan, tengok kiri, tolah-toleh, lihat. Maka ini akan mengurangi khusyuk. Pada karena itu masjid itu Nabi supaya kita jangan mempermewah-mewah masjid, banyak ornamen, banyak hiasan segala macam akan bisa membuat pandangan itu tergoda untuk tolah-toleh. Dan juga termasuk orang mereka pakai baju-baju yang bisa membuat orang kemudian tolah-toleh. Apalagi sekarang model orang pakai kaos, pakai tulisan atau baju pakai tulisan, ini akan bisa mengganggu orang yang sholat pas kita sholat jamaah. Kemudian juga termasuk akan mengurangi khusyuk atau menghilangkan khusyuk adalah aklul haram, yaitu makan makanan yang haram, memakai pakaian-pakaian yang haram. Bagaimana dia tenggelam dalam muharamat dan dia akan khusyuk? Orang yang khusyuk pasti akan menjauhkan dari hal-hal yang haram. Maka orang yang mereka tenggelam dalam banyak hal yang haram, maka susah dia akan ini khusyuk. Dan jika Anda pengen khusyuk, yang pertama, antusalliya salata mawaddi. Salatlah seperti salatnya orang yang mau berpisah, ke orang mau mati. Kalau Anda itu bayangkan ini salat terakhir, insya Allah akan dilakukan dengan sepenuh atau sekhusyuk mungkin. Kemudian seperti yang Nabi katakan, yang diwasiatkan,
idza qumta fi salatik, kalau Anda menegakkan salat, fasalli salatan muwaddi. Salatlah Anda seperti salatnya orang yang mau berpisah, orang yang mau mati. Sehingga dia betul-betul akan menjadikan salat itu yang terbaik. Salat yang paling ini bagus supaya kembali kepada Allah dalam keadaan amalan yang paling ini bagus. Kemudian di antara pula yang akan menjadikan seorang dia itu khusyuk adalah ketika dia salat dengan ini penuh tadabbur. Dia salat dengan cara penuh tadabbur. Memahami bacaan-bacaan dia yang dia baca dalam salat. Dari bacaan Allahu Akbar sampai salam itu kalau bisa betul-betul disimak betul, direnungi betul, sehingga setiap bacaan itu akan betul-betul ngeresep dalam hatinya, dia paham, dia resapi, sehingga betul-betul akan mewariskan kekhusyukan di dalam hati, yakni dia. Bapak sekalian, ini yang sekilas beliau bawakan, bagaimana seorang muslim dia di dunia wujudkan salat yang khusyuk, yang itu merupakan karakter ahlul jannah, penduduk surga di akhirat kelak. Di dunia salat, dan salatnya itu dia tampilkan dalam keadaan ini sekhusyuk mungkin. Mudah-mudahan manfaat. Demikian dulu Bapak sekalian, matur nuwun, jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Kita teruskan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan siang hari ini, pembahasan mengenai khusyuk dalam salat, yaitu sifat ahlul jannah dari kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp di 021 823 6543. Nah, Ustaz, yang pertama ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin sekali hadir beberapa menit atau bahkan setengah jam sebelum waktunya sholat fardu di masjid. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, yaitu karena jam kerja, maka kami hanya bisa hadir dan memenuhi adzan ketika pas adzan, memenuhi sholat ketika pas adzan. Apakah tetap mendapatkan keutamaan dengan keinginan tersebut yang belum bisa terrealisasikan, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, seorang mukmin sebagaimana yang Allah katakan, yusari'una fil khairat. Ada orang-orang yang mereka sangat bersegera dalam kebaikan. Yang kedua, niat-niat kita telah dihitung oleh Allah SWT. Seorang mukmin itu kalau dia sudah punya kerentak ini niat yang baik, dicatat Allah dengan hasanah yang kamilah, dengan yaitu kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian dia wujudkan, maka akan dilipatkan Allah 10 kali lipat. Seandainya ada udzur, niatnya sudah cukup menjadi kebaikan bagi ini dia. Ini adalah kemurahan Allah SWT. Yang ketiga, hendaklah kita bertakwa kepada Allah mastata'tum, semaksimal kita. Wattaqullaha mastata'tum. Seandainya kita punya kesempatan dan waktu yang lebih daripada itu, maka bisa lebih memaksimalkan lagi, lebih ini awal datang, lebih perhatian dengan salat. Ketika kondisi memaksa kita, karena kita harus kerja dan sebagainya, maka kita berusaha untuk maksimal mungkin, ada kesempatan segala kita tunaikan dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah atas segala kekurangan kita karena kondisi yang menyebabkan seperti itu, yaitu dengan kita berusaha menyambut segera, tetapi banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, belum bisa yang lebih baik daripada ini, sehingga dia persembahkan kepada Allah, berusaha untuk yang terbaik, dan kekurangannya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa kepada Allah untuk diberikan yang selalu yang terbaik dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah silahul mukmin, adalah kuncinya seorang mukmin. Wallahu taala a'lam bishawab.
Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali. Ada pertanyaan, ya Ustaz, saya pernah beberapa kali membatalkan sholat jamaah dan berpindah ke tempat lain karena saya suka tidak tahan dengan bau badan atau bau mulut yang di sebelah saya. Dan hal tersebut tentunya akan, jika diteruskan, bisa sangat tidak membuat khusyuk. Apakah saya berdosa karena melakukan hal tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada udhurnya, maka ya tidak mengapa ada udhur tersebut. Kita salat di sebelah kita, masya Allah, baunya itu sangat mengganggu banget, sangat mengganggu banget. Ya kalau kita bisa bersabar, kemudian kita bisa berusaha untuk ini semaksimal mungkin, ya tentu itu yang diinginkan. Tapi seandainya kuning kita sangat terganggu sehingga setelah khusyuknya juga enggak susah sama sekali, ya tidak mengapa untuk membatalkan yaitu sholat dia karena ada udzur yang membuat kita yang membatalkan ini sholat tersebut. Wallahu taala alam shawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan mungkin jika ada yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silahkan kami tunggu di 021 823 6543. Nah, sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah apabila kita sulit untuk khusyuk di dalam sholat, hal tersebut merupakan azab dari Allah atas dosa-dosa kita, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasan. Khusyuk itu diantaranya adalah pertama hasil bersihnya hati kita. Hati yang bersih, bersih dari maksiat, bersih dari kotoran-kotoran akan menghasilkan rasa yaitu khusyuk. Akan bisa memudahkan orang untuk khusyuk. Kemudian termasuk diantaranya adalah yaitu rasa pengagungannya kepada Allah SWT. Orang yang mereka susah khusyuk adalah termasuk diantara dampak daripada dosa. Dosa itu adalah nokta-nokta hitam yang akan berdampak pada nokta hitam. Idza atnaba dzanban nukitat fi nuktatun sauda. Orang yang mereka berdosa maka akan dititikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Sampai ketika dia itu kemudian fa'in zadat. Kalau dia bertambah maksiat lagi akan ditambah titik hitamnya sampai menjadi ron. Sehingga Nabi bacakan ayat kalla bal rauna ala qulubi makanu yaksibun. Itulah ron yang merupakan hasil perbuatan maksiat mereka lakukan. Orang yang hatinya telah ya ini betul-betul kelam seperti ini, parahnya itu sampai pada tingkat la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma'usriba min hawa. Dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar, kecuali yang diinginkan hawa nafsunya. Ini hati yang susah untuk khusyuk. Seberapa kotornya hati kita, ini akan menghalangi kekhusyukan ini kita. Kalau kita nggak khusyuk, ya boleh jadi banyak sebabnya. Karena maksiat yang kita lakukan, kemudian karena kita nggak paham tentang bacaan kita, karena kita boleh jadi sibuk dengan urusan dunia, sehingga pikiran kita nggak fokus, nggak bisa concern, nggak bisa fokus khusyuk, sehingga terpecah kemana-mana. Ini semuanya karena berkaitan dengan ini kurang bersihnya hati kita atau kotornya hati kita, sehingga mesti kita harus segera menyadari dan mencari sebabnya apa yang membuat kita tidak khusyuk. Boleh jadi banyak maksiat, boleh jadi ambisi dengan dunia, boleh jadi kita nggak paham sama sekali tentang bacaannya. Ini semuanya berdampak. Boleh jadi hati kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya merupakan bagian dampak daripada hati yang mereka yang menghasilkan hati yang kurang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu kita dikatakan tidak bermanfaat ketika dampaknya itu seperti yang kita berlindung kepada Allah taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustaja wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu la. Kita berlindung dari ilmu yang tidak manfaat,
Ilmu yang tidak manfaat itu dampaknya kata Ibnu Rajab, 3 yang terakhir ini, 3 yang berikutnya itu. Hati yang gak khusyuk, ambisi dengan dunia itu nggak habis-habis, kemudian banyak doa yang tidak dikabulkan. Karena banyaknya maksiat, sebab doa itu tidak dikabulkan. Sehingga di antara ketidakkhusyukan kita boleh jadi karena ilmu kita pun juga tidak bermanfaat. Ini tidak mendorong kita beramal, tidak membuat kita mengagungkan Allah, bahkan kemudian kita banyak bermaksiat kepada Allah SWT, sehingga ini akan menjadikan hati ini khusyuk, salat susah untuk khusyuk, susah untuk concern kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga khusyuk itu adalah hasil hati yang bersih, hasil hati yang mengagungkan Allah SWT, hasil ada rasa tadabbur, sehingga bisa mengambil manfaat dari bacaan yang kita baca itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka lihatlah tentang kenapa kita tidak khusyuk, apa sebabnya. Pasti ada. Dan mukmin adalah orang pandai muhasabah, yang pandai dia meneliti tentang amaliyahnya yang dia lakukan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apabila saat salat tiba muncul perasaan riya, namun kita berusaha untuk melawannya, apakah hal tersebut sudah terhitung riya dan berdosa bagi kita dan juga bisa mengurangi pahala salat kita Ustaz? Jazakallahu khair. Bagaimana? Minta maaf Ustaz, bisa diulangi ya? Nah, Ustaz, apabila saat sholat tiba-tiba muncul perasaan ria, namun hal tersebut kita lawan, dan apakah yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut membuat kita berdosa dan mengurangi pahala sholat kita Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ria, satu di antara penyakitnya orang saleh adalah ria. Karena dia punya amal dan dia pengen pamer. Termasuk ketika kita pengen salat, kemudian ada unsur ria. Tapi penyakit-penyakit yang kita lawan itu adalah sudah merupakan usaha sendiri. Usaha untuk kita berbenah diri, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka setiap kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah dan akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Termasuk melawan riya yang muncul. Kita kadang-kadang muncul juga hasad, muncul riya, muncul marah dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan? Ya, pengendali itulah yang namanya dia ada ketakwaan, ada usaha untuk dia memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah SWT. Di antaranya yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki yaitu amal-amal kalian, keadaan kalian. Cara kita untuk diperbaiki keadaan kita adalah bagaimana kita memiliki modal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Orang yang punya ketakwaan, Allah akan bantu untuk memperbaiki diri kita. Termasuk diantaranya ketika muncul riya lalu kita lawan. Itu mudah-mudahan termasuk alamat ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu kebaikan yang dicatat Allah tersendiri, yang Allah tidak akan sia-siakan kebaikan yang seperti itu. Harus kita lawan. Sehingga setiap muncul kehendak sesuatu kita lawan. Kata Al-Imam bin Barak, wa khairu li nafsika, dan sebaik-baik bagi Anda adalah yaitu melawan keinginan Anda untuk berbuat maksiat. Riya termasuk ini maksiat. Bagaimana dia ketika muncul kehendak-kehendak buruk termasuk riya, maka dia lawan. Ini insya mudah-mudahan termasuk alamat ketakwaan seorang mukmin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita cukup sekian dulu Ustaz, minta maaf, matur nuwun. Dan saya khairan kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk selalu bisa punya perhatian dengan agama kita, lebih-lebih salat kita yang merupakan perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah SWT. Dan jangan lupa banyak-banyak doa kepada Allah untuk minta khusyuk kepada Allah pula, dan juga dihindarkan dari khusyuknya model munafik atau hati yang kacau dan susah untuk dia khusyuk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, sekali lagi mengucapkan untuk Al-Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian ikhwatul Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun masih dalam pembahasan bab sifat ahlul jannah, yaitu khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan berusaha untuk terus bisa khusyuk di dalam sholat kita. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu